Halo, kembali lagi bersama saya Erwin Fitriansyah di bola.com. Bola.com, di halftime show bola.com dan bola.net. Ya, kita udah lama gak ketemu, makanya salah ngomong itu biasa ya. Yang penting dimaafkan. Lu belum dikenalin udah ngomong. Ya, dimaafkan. Saya nggak sendiri, seperti biasa bersama rekan saya Aryo Yosia, I'm the man. I am the man juga. Ronanya hari ini enak ya. Nah dulu, ini acara kita halftime show. Supaya nggak lupa nih teman-teman bola.com dan bola.net, karena kita udah lama nggak tampil. Kenapa kita nggak tampil? Karena timnas kalah mulu gitu. Tapi, nah sekarang timnas kita menang. hadir ketika timnas menang. Ketika timnas menang, jadi ngomongnya enak gitu. Ngomong apa aja enak. Ngomong-ngomong rambut. Nah ini kayak ini kayak Sadil Ramdhani nih rambutnya sekarang nih. Ini. Apa sih ini terus? Kalau bisa dibilang timnas Indonesia itu kunci suksesnya ada gara-gara rambut ini. Gara-gara rambut. Rambut keberuntungan. Ini kayak Sadil kalau sama. Kalau mereka nggak ngikutin gua. Sebentar. Kayak Sadil sama Lili Pali. Jangan itu bahasa. Lupa gua. Lili Pali salah ngomong. Iya. Stefano Lili Pali. Karena keberuntungan itu. Ini rambut ini. Nyindir orang. Jangan nyindir lah. Gitu lah. Intinya kebahagiaan kita semua lah. Ya, pokoknya mau jasa siapa, mau ya artinya jasa banyak orang dong. Boleh lah bapak itu bersenang juga gitu kan dengan kebersenangan. Bapak lah banyak. Ya bapak gitu kan mau bersenang-senang nggak apa-apa lah. Kitanya kadang-kadang terlalu julid ya. Orang seneng nggak boleh. Nggak, orang-orang Indonesia gitu terlalu julid. Oke lah, kita ngomongin timnas ya. Timnas ini alhamdulillah lolos akhirnya setelah 15 tahun ya. 15 tahun nunggu lolos ke Piala Asia. Dan kualifikasinya bukan di Indonesia. Kualifikasinya sering kali kita lolos tapi karena main di Indonesia. Ya. Kualifikasinya itu di junior kan, level-level junior. Ya. Indonesia itu lolos pertama kali Piala Asia, main di Piala Asia pertama kali tahun 96. 96 itu juga kualifikasi tuh. Mainnya di Malaysia. Nah, waktu itu kalau nggak salah ini ya, gol Widodo di situ ya? Iya, tahun 96. Lawan Kuwait juga ya? Mainnya di Uni Emirat Arab. Ya, sekarang menang. Main di Uni Emirat Arab. Golnya tendangan salto Widodo. Terus golnya Roni Wabia juga keren tuh. Roni Wabia itu duet. Jadi skor 2-2. Jadi Indonesia pertama kali tampil di 96 itu. Nggak lolos. Macan Asia tuh ya, Macan Asia baru tampil di Piala Asia 96. Macan Asia kan di tahun 50-an. Udah nggak usah diomongin kalau 90-an. Udah, kita ngomongin yang senang-senang aja hari ini. Main itu nggak lolos karena hanya seri sekali, 2 kali kalah ya. Ini yang unik yang kalahan kedua ini. Kenapa tuh? Lawan Korea Selatan. Ada Sintayong main di situ, tapi ntar di segmen kedua. Bukan di segmen setelahnya. 96 main. 2000 main lagi. Mainnya di Lebanon waktu itu. Nggak lolos juga. Ketemu juga tuh sama Korea Selatan tuh. Jadi Korea Selatan memang jadi biang kerok. Iya, biang kerok lah artinya. Terus 2004. Itu kalah terus tuh Indonesia kan ya. 2002 sempat menang nggak kalau nggak salah? 96 2000 pokoknya nggak pernah menang. 2000 nggak menang ya. Main lagi 2004 di Cina. Nah, ini baru menang nih. Pertama ya? Menang pertama lawan Qatar. Itu Ponario Astaman ya? Yang golnya juga cakep tuh golnya. Jarak jauh ya? Yoi, menang lawan Qatar 2-1. Langsung habis itu pelatihnya Qatar dipecat, Cik. Pelatih Prancis tuh? Pelatih asal Prancis. Bukan pelatih Prancis, pelatihnya Qatar. Asal Prancis. Nggak usah dibenerin? Dibenerin dong, malu kalau nggak dibenerin. Nggak, kalau gue bilang pelatihnya asal Arab Saudi, baru salah. Philippe Troussier. Iya, dipecat waktu itu. Pecat, menang 2-1. Tapi nggak lolos juga. Nggak lolos dari babak penyisian. 2007 kita main di Indonesia kan? Main di Indonesia. Di Asia Tenggara lah. Karena ada 4 tuan rumahnya. Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand. Satu lagi ya. Indonesia main di GBK. Sempat menang di pertandingan pertama. Gua inget kejadian itu. Apa? Ketika lu terlibat ceng-cengan sama wartawan. Mau berantem. Oh, itu lawan Arab Saudi ya? Waktu kalah akhirnya ya, lawan Arab Saudi bukan? Sama Bahrain. Iya, lu joget-joget. Ini orang kompor memang. Dia begitu gol Indonesia, dia lari-lari. Karena dia kesel ngeliat wartawan Bahrain tuh gayanya udah banyak gaya aja gitu, dibalas sama dia. Tapi kualat tuh jadinya. Akhirnya kita nggak lolos juga penyisian. Iya. Kalah menyakitkan Korea Selatan. Waktu itu menang lawan Bahrain ya. Di main di GBK, menang lawan Bahrain, tapi habis itu main nggak waktu itu? Kalau singkat gue. Nggak main ya? Nggak. Waktu itu Korea Selatan sama Arab. Jadi satu grup itu emang berat-berat. Lawan Bahrain kita menang, begitu lawan Korea sama Arab susah. Iya. Pertandingan terakhir lawan Arab, Ismet Sofyan kena kartu merah. Itu
Bro, aduh, gua salah ngomong. Kalau itu gua jadi mau cerita lagi. Ya, beberapa bulan kemudian kita sempat lah ngopi-ngopi cantik lah. Sama siapa? Sama Ismet Sofyan. Oke. Maksudnya ada salah satu official timnas, Demis Jamaudin dulu masih di Badan Tim Nasional BTN, namanya. ya. Saat ngobrol-ngobrol ini, gua iseng nanya, "Met, lu perasaannya bagaimana tuh ketika lu kartu Kena kartu merah. Langsung si Demis nyolot. Ya pasti nggak bisa tidur lah, Yos, pakai lo tanya gitu. Orang trauma mau melupakan malah lo tanyain lu. Ismetnya gimana? Ketawa dari ujung-ujungnya gitu. Tapi gue bilang, iya gue offset juga gitu. Udah tahu trauma gara-gara kartu merah itu. Kemudian gue ingetin baru berapa bulan kejadiannya. Jadi tahun 96 kita balik lagi nih. Memang unik sih. Tahun 96 Sintayong main waktu lawan Indonesia di Piala Asia 96 ya. Sintayong waktu itu jadi pemain pengganti. Itu pengganti dia. Pemain pengganti. Cuma pas dia masuk Korea itu udah unggul 3-0. Akhirnya jadi tahu berapa? 4-0. nambah. Yang menarik adalah gini, Sintayong waktu itu main gelandang nih, ya kan, masuk. Indonesia ada pemain gelandangnya Bima Sakti. Sekarang Bima Sakti jadi pelatih timnas U16. Temennya dia juga. ya kolega lah ya, kolega. Tapi buat gua sih Win, ini memang sangat berarti buat Sintayong. Kita tahu sendiri lah, PSSI dengan Sintayong tuh bisa dibilang antara hubungannya tuh kucing sama anjing kalau menurut gua. Antara api dan air dan api. Lu bayangin, sebelum partai penentuan tiba-tiba PSSI bikin keputusan kontroversial tuh. Sintayong konsentrasi fokus ke Indonesia U20 gitu kan buat. Iya penting buat Piala Dunia, tapi kalau ngomongin level kan, lu sama aja nurunin dia pangkat dia gitu kan. Pada saat sebelum pertandingan, itu kan rame di mana-mana. Pertandingan terakhir yang menentukan dan kita masih punya peluang yang gede gitu. Iya, gara-gara, maksudnya bukan gara-gara ya. Setelah pertandingan kuncinya kita kalah lawan Jordan. Iya, lawan Jordan kita kalah 0-1, tapi kita kuncinya tuh kan kita punya optimisme ketika kita menang lawan Kuwait. Tuan rumah cing dia kan. Menang. Tiba-tiba PSSI bikin rapat esko memutuskan Sintayong akan fokus ke U20. Gue udah bilang, lu mau ngomong pakai bahasa apapun juga, itu udah jelas namanya lu nurunin pangkat orang gitu loh. Walau ujungnya ketika udah responnya negatif langsung berubah lagi tuh PSSI. Iya. Ngomongnya diralat. Tapi itu terserah Sintayong. Gue bilang kayak wasit offset enggak gitu. Jadi, nah, makanya nggak heran ketika bapak itu bapak kita tercinta ketua PSSI ngomong soal yang ada rilis di ini jadi rame karena orang udah singit duluan. Lu orang lagi fokus, lu ganggu konsentrasinya dengan bilang lu berganti peran gitu kan. Tapi ya menurut padahal masih bisa lolos kan ya. Iya, peluang besar. Kalau nonton video setelah pertandingan gua joget-jogetnya Sintayong, kan orangnya kaku ya. Dia bisa joget-joget begini-begini gua bilang. Yang di itu ya, di mau masuk bis itu. Iya kayak jadi dia kayak pengen nunjukin bahwa santai aja bos gitu kan. Udah gua kerjaan gua, lo kerjaan lo gitu kan. Setelah 15 tahun kita lolos lagi, Indonesia lolos lagi. Dan Indonesia itu dari semua negara peserta itu yang peringkatnya paling rendah. Awalnya bro. Begitu kita menang 7-0 lawan Nepal, kita runner up nomor 2 terbaik bro. Bukan. Apanya nih? Yang udah lolos ke Piala Asia ya, Arab Saudi, Korea Selatan, Jepang segala macam, ada Indonesia. Itu yang paling rendah peringkat FIFA-nya Indonesia. Gue nggak tega ngomongnya bro. Soalnya kalau dulu tuh kita waktu zaman kita masih jadi reporter, kita tuh masih setiap bulan ngomongin peringkat FIFA tuh masih ada bangga-bangganya gitu. Iya. Beberapa tahun terakhir gue udah, kita kadang-kadang dibawa Kamboja gitu. Udah ini gitu kan, sedih juga gitu kan. Ya ini berarti banget ya. Dan ini juga nih kaitan sama Sintayong kita perlu mendapat apresiasi juga. Di eranya dia naik 20 peringkat bro. Dari dia ngelatih ya? Ya, belum ada satupun gelar juara gitu ya. Kita masih rindu gelar juara, sebatas finalis dan kemarin SEA Games kan semifinal. Tapi 20 peringkat. Itu kalau gaji itu udah bisa kemana-mana loh, 20 juta tuh. Gitu bro. Jadi sisi positifnya adalah kita lolos ya. Peringkat kita juga naik 20 ya dari awal Sintayong. Terus ada harapan bahwa pemainnya tuh bermain dengan lebih atraktif ya. Ya, benar. Bermain dengan lebih atraktif. Baik ketika waktu lawan Kuwait itu kan sebenarnya banyak diserang, tapi ketika melakukan serangan balik, counter attack-nya itu juga tajam, enak dilihat. Menurut gua udah cirinya memang Sintayong tuh modelnya emang agak berbeda. Kalau menurut gua pribadi ya, agak berbeda dengan Luis Milla ya, yang senang offense, senang menyerang gitu. Ini dia tipikal yang memang sebenarnya kuat di counter nih. Sayapnya kan makanya counter apa nih? Counter HP. Counter HP nih. Kuat di counter. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besok di counter terus. Tapi kalau dasarnya kita berhasil lolos tuh ngomong apa aja enak. Bercanda apa aja enak. Kalau kalah
Aduh, udah bawahnya udah. Memang. Oke, balik lagi ke apa bahasan. Memang enak di counter attack ya. Iya. Dan menurut gua ada ya memang ya itu. Kita pernah ngebahas ini kan, ketika SEA Games kita gagal, ya menurut gua karena memang di kiri kita tuh kan nggak ada si ini nih, pemain Tokyo Verde itu siapa? Pratama Arman. Begitu Pratama dan si Asnawi dalam kondisi terbaik. Asnawi kan sempat cedera tuh waktu di SEA Games dan di kompetisi Liga Korea kan juga dia cedera, akhirnya nggak perform lah di SEA Games. Begitu dia ada perform, bekerja itu. Ini kalau udah mau masuk ke taktik segala macam, masuk ke segmen 2. Ini kita udah ngomongin sejarah udah selesai. Kita ngomongin segmen kedua, ngomongin taktik dan lebih dalam di segmen kedua. Bro, ngomong-ngomong enak juga ya rumah lo nih ya. Nah. Udah lama kita memang nggak ketemu nih. Berasa nuansa alam ya gitu kan. Ya. Tapi memang rame gitu. Kalau ada bocor-bocor dikit memang wajar. Harap maklum. Tapi nggak apa-apa lah. Ya moga-moga ini kan juga seiring dengan membaiknya kondisi pandemi ya. Moga-moga nggak ada lagi peningkatan macam-macam biar kita bisa syuting langsung. Udah langsung, udah poin. Omongannya kayak ini Sadil Ramdhani ya kalau gini. Bukan omongannya, potongannya. Kita ngomongin taktik dan penampilan timnas secara lebih detail. 3 kali main, menang 2-1 lawan Kuwait, kalah 0-1 lawan Yordan, menang 7-0 lawan Nepal. Ini kalau menurut lo udah oke belum nih? Kalau menang enak aja sih yang ngomong ya. Iya. Ya kalau nggak dibilang oke juga menang bro. Enggak. Ya kan ada yang mungkin ngomong kan gini, Nepal nggak ada perkuat pemain ininya. Itu urusan lo kali. Iya. Itu nggak ada dalam sepak bola, itu ketika lo ada masalah itu urusan lo. Gitu kan. Ini kualifikasi realitanya. Nepal itu nggak diperkuat 9 pemain ya? 9 pemain termasuk Rohichan, pemainnya Persija yang berpindah ke Persik Kediri gitu kan. Menurut gue itu urusan lo gitu kan. Ya ini kualifikasi memang event penting dan sama kayak Kuwait kan. Lo tuan rumah, lo kalah. Itu urusan lo juga kalau lo punya, kan sempat ada, enggak, gue sebel sih kadang-kadang gitu. Indonesia menang, di komentarnya negatif juga gitu kan. Ada tuh gue liat netizen gitu kan, iya dia udah yang main intinya cuma gini. Kualifikasi itu gue tanya, semua tuh memang pasti pemain tuh nggak selalu ajak sama. Lo lihat aja kalau di kualifikasi Piala Dunia atau Piala Eropa, pemain berganti-ganti gitu, itu wajar. Jadi sebenarnya mereka baru main pemain intinya ketika putaran final gitu. Yang menurut gue kemenangan antara Kuwait itu ya harus lo apresiasi lah, di kandang lawan cing. Masa lo bilang jelek? Kuwaitnya juga ini sih memang lagi culun sih. Lawan Jordan kan kalah 0-3 ya. Tapi menang lawan Kuwait ya, yang memang biasanya kita kalau lawan tim Asia Timur, Jepang, Korea, Cina itu ya. Terus lawan tim Asia Barat, Kuwait lah, bahkan lawan Palestina aja juga susah kita menang. Setengah mati. Artinya lawan-lawan tim yang Jazirah Arab ya, yang Asia Barat itu memang nggak mudah gitu. Jadi memang harus diapresiasi. Karena dulu kan kalau beranggapan kenapa kita kesulitan lawan mereka. Kalau lawan yang kayak model Korea, Jepang itu kan cepat ya, speed ya. Kalau lawan mereka ini kan emang posturnya gede-gede. Mereka biasanya kan kurang ajarnya nih. bola atas masuk duluan. Ini kemarin gua lihat itu ya, menurut lu sendiri bagaimana lawan Kuwait? Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di mana? Lawan Kuwait itu oke ya. Kita tadi udah bahas bahwa gaya mainnya Sintayong dengan timnas itu, kalau misalnya mereka kalah dominan, itu rapat di pertahanan terus berusaha untuk counternya cepat. Nah itu yang bisa bikin Indonesia menang. Nah waktu lawan Yordan, kalah 0-1 itu ya. Tapi secara permainan menurut gua bagus. Secara permainan, secara bertahan ya. Tapi memang jadi kurang tajam gitu. Karena memang lawannya lebih kuat dibandingkan dengan Kuwait. Tapi kalah 0-1 itu sebetulnya merupakan sebuah prestasi menurut gua. Karena Yordan bukan lawan yang maksud gua, lawan kategorinya memang kelas 1 gitu. Pas lawan Yordan itu Nadeo juga bagus. Penalti kan gagalin dia penalti. Nadeo juga bagus penampilannya. Berapa kali save tuh banyak, bagus gitu. Benten penalti bro, sekali. Bener ya? Bener. Ketahuan dia nonton replay doang nih. Bukan, itu kan mainnya malam. Jadi kadang-kadang ngantuk, melek lagi, ngantuk, melek lagi gitu. Gua lihat tuh, dan model penaltinya sama ketika lawan Singapura arahnya. Gimana tuh? Arahnya ke arah kiri. Kiri gitu kan. Iya. Itu pas gua ketiduran berarti. Ya poinnya enggak, menurut gue benar, gue setuju sama lo. Ketika lawan Kuwait mungkin kita nggak mendominasi pertandingan benar, gitu kan. Tapi kan sepak bola kan bukan tentang hanya menyerang aja. Real Madrid juara karena bermain bertahan gitu kan. Lawan Liverpool. Iya kan? Sama, dan menurut gue memang kuncinya ya tadi di segmen sebelumnya. Gue ngelihat memang pergerakan 4 sayap nih. Ya gue lihat itu dari Piala AFF gitu ya. Kunci banyak permainan kita counter attack kita tuh, wah banyak nyamuk. Asal jangan di muka gue lu keplak gini aja. Lalat itu tadi lalat. Kayak Sri Mulat kayak timbul. Iya Win.
Gue lihat dia mulai Piala AFF tuh memang poros kekuatannya dia tuh emang empat sayap ini kan pernah diwawancara memang dia terinspirasi cara mainnya nih. Kok 4 sayap sih? 4 sayap di depan 2 sama ini. Gelandang dong. Kalau yang di tengah gelandang, kalau yang di samping sayap. Sayap sama sayap. Oh iya. Jangan bikin kepercayaan diri gue menurun nih. Ya, gue bingung juga. Jangan bikin kepercayaan diri menurun. Gue udah bener analisisnya. Iya. Artinya dia, ini gue pernah nonton wawancaranya Sintayong nih. Dia memang terinspirasi banget dengan si style mainnya Guardiola sama si Jurgen Klopp. Dan dua pelatih itu kan memang dia selalu dua pelatih yang artinya penyerangnya kan nggak, ya ketika penyerangnya nggak ngandul, dia sayapnya kuat gitu kan. Nah, gue lihat memang kuncinya ya itu back sayap kalau yang di kualifikasi ini. Karena gue lihat ini Guardiola bener ya, bukan Guardioman ya. Guardioman itu pelatih Persija ya. Udah juara Piala Kemenpora. Iya. Tahun lalu lah itu udah. Ya itu gue lihat. Ngomongin striker juga lumayan Dimas Derajat tuh. Ya, waktu lawan Nepal. Ya, tapi waktu lawan Kuwait sama Jordan tapi kayaknya memang Sintayong udah melupakan, pokoknya dia udah tahu bahwa itu memang titik terlemah di kita, di timnas kita, dan kemudian memilih untuk memperkuat di barisan yang lain gitu. Solusinya kan. Mencari solusi lain. Yang lain. Iya, ya dia datang kan di kualifikasi ini kan untuk pertama kali Lili Pali dipanggil lagi kan setelah lama nggak main. Dan Lili Pali kan pertandingan pertama jadi false nine kan. Walaupun dia nggak bikin gol, tapi ya artinya Sintayong udah mulai berpikir bahwa ya udahlah udah mentok gue striker kali ya gitu kan, ya gue masih cari solusi yang lain. Dan menurut gue itu yang menjadi dan satu sih kayaknya pemahaman, kalau menurut gue kuncinya juga para pemain pelan-pelan, karena ini kan nggak terlalu merombak ya sebenarnya kalau kita pikir ya, hampir squad Piala makin kesini tuh kayak sudah memahami apa yang mau dimauin pelatih, pemainnya, pemahaman taktiknya tuh makin matang gitu loh. Gitu. Ya kita ya kan SEA Games pun sebenarnya komposisinya nggak jauh beda gitu kan. Mark Klok aja kan kalau di SEA Games masih belum terlihat menikmati, di sini dia menjadi bro, gitu kan. Dia udah mulai menikmati bahwa ya memang gue mainnya di belakangnya Kambuaya gitu kan. Dan dia sudah mulai, artinya menurut gue menemukan dimensi sendiri dengan posisi barunya, dan itu good banget sih. Waktu lawan Nepal itu strikernya Dimas Derajat cetak gol. Ya. Terus sekali juga Rafli itu kasih assist buat si Sadil. Jadi artinya kalaupun nggak bisa cetak gol, akhirnya bisa membuka ruang, kasih umpan buat pemain lain untuk cetak gol. Sebenarnya ya udahlah, terima aja lah gitu ya. Makanya gue bilang daripada kita sibuk mikirin gol striker kapan striker datang gitu kan. Ribut mulu gitu. Kalaupun strikernya akhirnya dari 7 gol hanya bisa cetak 1 gol, ya udahlah. 6 gol lainnya dibagi rata. Kalau sekarang yang penting menang. Ya kita ngomongin peradaban sepak bola. Perkembangan sepak bola terkini gitu. Yang produktif itu sekarang emang winger. Muhammad Salah. Mohamed. Sadio Mane. Lidah Indonesia loh. Sadio Mane. Iya, winger gitu kan. Striker tuh sekarang tersisa yang tajam. Bahkan gini nih, nggak usah jauh-jauh. Musim lalu Harry Kane di Premier League jadi top scorer. Sekarang top scorernya siapa? Son. Iya. Satu negara sama. Iya. STY gitu. Iya. Mereka main winger, artinya udahlah, kita nggak usah meratapi nasib bahwa striker, yang penting perannya dia sih. Gue setuju sama lo tadi bilang, oke dia nggak bikin gol tapi dia punya peran penting di sisi yang lain, dia ngasih assist atau dia buka ruang. Firmino kan kayak gitu di Liverpool bro. Firmino ya. Lu jangan bikin gue nggak pede, kayaknya dibenerin mulu gitu. Firmino tuh juga akhirnya harus gantian sama Diogo Jota. Sekarang gitu kan. Jota pun kalau lihat striker mana ada kecil kayak gitu. Sekarang ternyata ya kayak gitu cara mainnya. Jadi buka ruang gitu ya, tarik pemain lawan untuk keluar. Sekarang pemain belakang yang lawan keluar, yang masuk sayapnya. Dan memang Indonesia punya potensi besar di situ kan. Ada Witan, ada Egy ya, ada Sadil. Kita cedera nih pas yang di kualifikasi kali ini ya. Ada Sadil ya kan, ada Witan, siapa lagi pemain sayap? Bagus-bagus lah. Rumah Kick masih cedera, tapi artinya dia kan kalau suatu saat dia turun lagi kan menurut gue juga potensial. Iya, jadi pemain sayap sama pemain gelandang Indonesia tuh potensial, meskipun mungkin memang PR-nya masih ada PR untuk selesaiin. Kalau strikernya tajam makin oke lagi. Enak gitu. Karena sekali lagi lolos ke Piala Asia ini bukan akhir awal dari sebuah mimpi. Justru di Piala Asia nanti nih, jangan sampai kita jadi bulan-bulanan dari tim-tim yang sudah lolos. Karena gini, enak dicengin nih kalau jadi bulan-bulanan, karena untuk sekarang bertumpuk nih Asia Tenggara perlu lolos semua nih. Iya, ada Thailand, Vietnam Malaysia. Duluan kan, ya. Vietnam duluan. Sekarang Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina Indonesia. pun Filipina nyaris gitu kan. Nyaris Riyadi ya. Nyaris Riyadi, back sayap Persib tuh. Gelandang. Filipina akhirnya nggak lolos. Jadi ada 4 tim Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia. Jadi enak lihatnya nih, mainnya
bukan jadi tuan rumah, kira-kira siapa nih yang tampil paling oke gitu ini kayak ngulang terakhir kali kita lolos sih bro, 2007 kan juga semuanya main tuh Asia Tenggara gitu. Cuman kan tuan rumah semua. Cuma kita tuh cuma Vietnam yang masuk perempat final ya. Iya, lolos dari grup itu Vietnam. Gitu kan waktu itu Alfred Riedel yang akhirnya datang ke kita ya. Tapi akhirnya gagal juga di perempat final. Gagal juga dan sekarang udah meninggal dunia bro pelatihnya. Ya. Kurang berapa menit nih? Masih kurang 2 menit. Tapi gue gini, gue tetap punya optimisme. Gue setuju sama Sintayong. Ya ini kita akan lebih baik lagi ketika di Piala Asia. Kenapa? Ya karena ya itu menurut gue pasokan pemain kita yang bermain di Eropa yang naturalisasi keluar itu menurut gue akan membawa dampak yang besar juga buat timnas kita. Nah kemarin waktu main Elkan Bago cetak gol bagus ya. Apa tuh des tuh? Udah jarang gue lihat si dari tendangan jarak jauh ya. Gua yang tendang dari dulu gue bilang ini orang Indonesia bisa tendang kayak gini nih. Look gitu kan. Dulu kan maksud gue gini, Ponari oke lah tendangan jarak jauh bagus. Tapi powernya enggak sekencang itu gitu loh. Si Irianto dulu kan cus. Sekarang gue lihat bisa loh. Ya karena dia kelasnya kan bagus ya. Sih. Dan yang menarik adalah dia pemain belakang gitu ya. Main di sekitar kotak penalti, lepasin tendangan keras kayak gitu, cetak gol. Iya. Keren sih. Dan menurut gua pemain yang baru naturalisasi juga bagus gini. Artinya gini, bukan berarti peluang pemain lokal tertutup ya. Gua berharap pada persaingan sehat di antara ini bahwa ya mungkin bahwa pemain lokal pemain yang katanya asli Indonesia gitu. Ya mau bersaing gitu loh, jangan cuma naturalisasi siapa lagi? Sandy Walsh. Ada 3 orang, ada si Patimena nih terakhir nih lagi proses juga. Ini kan tinggal nunggu waktu aja. 3 tambah sekarang dia udah pakai si Bagot dan Mark Klok dan siapa? Si Lili Pali kan ya. Maksud gua tapi menurut gua bukan berarti semuanya mereka menguasai ini gitu loh. Jadi yang pemain lokal juga jangan patah semangat gitu. Jangan sampai naturalisasi yang dimasukin tim Johnny van Beukering. Tuh bikin trauma. Gua nonton soal itu gitu loh. Gua lihat itu gitu kan. Ini orang maaf gitu kan, dia sih dulu waktu muda mainnya bagus, dia kan dia berstatus wonderkid, tapi ketika main di Indonesia ya maaf udah tambun badannya gitu, udah tambun gitu kan, lo berharap udah apa? Jangan panjang-panjang, udah masa lalu. Jadi tim ini prospektif. Kalau ditambahin ada pemain-pemain baru masuk ya oke, makin ya kita cetak sejarah lah, kita kan katanya macan Asia, ya, paling nggak kita lolos lah dari penyisian grup lah, masa kita cuma ceritanya kayak tadi lo cerita menang tapi ujungnya nggak lolos penyisian grup. Maksud gua kali ini kita lolos ke putaran final tapi nggak lolos penyisian grup. Tapi yang jelas memang berat karena kita peringkatnya paling bawah kan. Di situ ada Jepang, Korea, Arab ya kan. Ya. Belum kalau ada Iran, Irak, Cina ya kan. Yang pecahan-pecahan Soviet itu. Kirgistan, Uzbekistan. Waduh mulu. Nggak, untung Australia nggak main di situ. Iya kan. Kalau kita ngarepin satu grup sama Vietnam, Thailand, Malaysia ya susah juga gitu. Kalau gua tuh. Ya wes deh, ini udah habis. Udah habis kan? Ya, kalau menang seneng. Kalau menang seneng, ngomong enak. Gua semangat. Ngomong apa aja. Kalau nggak diberhentiin aja gua mau lanjut 2 jam lagi. Ya lu sendiri aja, kalau gua enggak. Ya, oke. Sobat Bola.com dan Bola.net, kita sudah sampai di penghujung acara. Sudah kayak yang zaman dulu aja. Sudah sampai di penghujung acara. Sampai ketemu lagi dengan saya, Erwin Fitriansyah, di acara Halftime Show berikutnya. Tetap sehat, jaga semangat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum.